mulai terlahir menjadi tim raksasa dunia setelah mengguncang Piala Dunia 2022. Skuad Samurai Biru mampu melibas tim sebesar timnas Jerman dan timnas Spanyol. Kehebatan timnas Jepang tidak lepas dari peran federasi mereka yang bisa mengelola sistem dengan baik. Bahkan sistem ini sudah mereka susun sejak tahun 1992. Dalam rancangannya, Jepang berambisi bisa juara Piala Dunia di tahun 2092. Harapan ini bisa terwujud mengingat Jepang punya kualitas yang sangat bagus dan mulai tersebar di seantero Eropa. Bagaimanakah kisah timnas Jepang yang ingin meraih ambisi besar mereka untuk jadi juara Piala Dunia? Progres prestasi di Piala Dunia. Timnas Jepang sempat mengguncang penikmat sepak bola di perhelatan Piala Dunia 2022. Skuad Samurai Buri tampil menggila dengan menjadi pemuncak klasemen grup E. Prestasi ini sangat membanggakan oleh warga Jepang sendiri. Sebab ini jadi yang pertama kalinya sejak 20 tahun lalu mereka menjadi juara grup di Piala Dunia. Pencapaian ini mengulang sejarah di Piala Dunia 2002 saat Jepang menjadi tuan rumah. Torehan gemilang itu tak lepas dari performa impresif Jepang mengalahkan tim-tim raksasa. Saat itu Samurai Biru secara mengejutkan menumbangkan Jerman dan Spanyol. Namun banyak yang menilai jika Jepang meraih kemenangan dengan sangat curang. Salah satunya terjadi di laga menghadapi Spanyol yang mana gol kedua dianggap tidak sah. Alasannya saat itu bola dianggap sudah keluar garis terlebih dahulu. Gary Neville merasa geram dengan kepemimpinan dan keputusan sang wasit. Dia menilai wasit tidak melihatkan seluruh sudut saat Jepang mencetak gol kedua ke gawang Spanyol. Kamera tinggi yang berada di garis menunjukkan bahwa mungkin ada sebagian bola yang melewati garis. Di Premier League kita melihat semua kamera VAR, di sini tidak. Tak hanya itu, Graham Souness juga berpendapat dengan Neville jika gol tersebut tak sah. Dia mengatakan saat gol itu terjadi, FIFA seakan enggan melihatkan proses gol tersebut dengan jelas. Saya tidak percaya, FIFA tidak menunjukkan kepada kami gambar yang secara meyakinkan menunjukkan bola melewati garis. Ini tidak subjektif, ini adalah situasi hitam putih. Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang juga turut memberikan komentarnya atas kegaduhan ini. Dia mengatakan jika gol tersebut sudah disahkan oleh wasit dan dia menerima keputusan tersebut. Apakah bolanya keluar atau tidak, saat ini ada teknologi hebat untuk pertandingan sepak bola. Jika itu keluar, itu akan menjadi tendangan gawang. Tapi penilaian wasit adalah itu masuk. Namun Phil Bardsley menyampaikan komentar berbeda dan menilai Jepang punya kedisiplinan tinggi. Apresiasi untuk Jepang. Mereka benar-benar luar biasa. Ada banyak hal yang dipuji tentang cara mereka disiplin, tetap terstruktur, memahami permainan, dan eksekusi yang baik. Prestasi timnas Jepang di kancah Piala Dunia layak diapresiasi dalam 2 edisi terakhir. Mereka berhasil lolos dari fase grup secara berturut-turut pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Tentu ini mengukir sejarah baru di mana mereka sebelumnya tak pernah lolos dalam 6 edisi Piala Dunia. Timnas Jepang perlahan bangkit saat berpartisipasi di ajang Piala Dunia pada 2018 lalu. Saat itu mereka berhasil menjadi runner-up di grup H di atas dari timnas Senegal. Meskipun begitu, Jepang sempat terseok-seok dengan hanya meraih 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Di kompetisi ini, mereka berhasil membalaskan dendam mereka dengan mengalahkan Kolombia. Sebab saat Piala Dunia 2014 lalu, mereka pernah dikalahkan Kolombia dengan skor telak 4-1. Selain itu, prestasi mereka di Piala Dunia 2018 ini jauh lebih bagus ketimbang tahun 2014 yang lalu. Alasannya, Jepang bisa lolos ke perempat final dan ini jadi yang pertama kalinya bagi mereka. Namun sayang, langkah mereka harus terhenti saat di comeback secara menyakitkan oleh timnas Belgia. Saat itu, kedua tim ini sudah tampil menyerang sejak babak pertama, namun tak ada gol. Memasuki babak kedua, timnas Jepang langsung mencetak 2 gol melalui Genki Haraguchi dan Takashi Inui. Tak tinggal diam, Belgia menyamakan skor melalui Jan Vertonghen dan Marouane Fellaini. Memasuki menit 90, Belgia langsung melakukan serangan cepat melalui Thomas Meunier. Saat itu dirinya mengoper ke Nacer Chadli dan mencetak gol melalui tipuan dari Romelu Lukaku. Pelatih timnas Jepang saat itu yakni Akira Nishini mengaku sangat sakit hati atas kekalahan ini. Sebab dirinya merasa yakin jika dirinya mampu membawa timnas Jepang ke babak 8 besar. Para pemain telah menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun target kami ialah lolos ke babak selanjutnya.
Hasil ini tak bisa saya katakan sukses, saya merasa kami bisa mengalahkan Belgia. Meski gagal ke 8 besar, salah satu pemain Jepang yakni Makoto Hasebe memuji performa timnya. Dia mengatakan jika timnas Jepang sudah bermain sangat bagus dan layak diapresiasi. Saya bangga dengan tim kami. Ini bukanlah pertandingan yang mudah untuk dilihat dan dianalisis, namun pada akhirnya saya pikir kami harus mengakui bahwa kami tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai babak berikutnya. Misi besar 100 tahun. Perkembangan timnas Jepang tidak lepas dari peranan federasi. JFA sendiri telah membuat sebuah rencana masa depan bernama J-League 100 Years Vision. Rencana tersebut sudah digagas sejak tahun 1992 lalu. Dalam salah satu gagasannya, JFA berambisi membawa Jepang menjadi salah satu negara raksasa sepak bola dunia. Untuk mencapai ambisi besar tersebut, JFA telah menyusun berbagai rencana, termasuk ingin membawa timnas Jepang menjadi juara di Piala Dunia 2092. Tak cukup sampai di situ, JFA juga telah menciptakan proyek baru yang dinamakan Proyek DNA. Proyek tersebut diciptakan pada tahun 2016 yang berfokus kepada pengelolaan pemain lokal. Diketahui proyek itu diciptakan dengan tujuan menciptakan pemain terbaik agar bersaing di pentas dunia. JFA sendiri ingin pemain dari Jepang tidak hanya mengandalkan kecepatan saja sebagai skill utama. Mereka juga ingin para pemain memenuhi aspek lainnya, seperti kekuatan fisik, mentalitas, dan kecerdasan sepak bola. JFA sudah menanamkan proses ini pada pemain yang masih berusia sangat muda. Mereka tidak langsung mengajarkan taktik, melainkan mengajarkan teknik dasar pengendalian bola. Tak heran jika banyak pemain Jepang yang saat ini memiliki skill dribbling yang bagus. Selain itu, JFA juga ingin para pemain muda diajarkan tentang mentalitas di atas lapangan. Sejak diluncurkan pada tahun 1992, sistem sepak bola Jepang perlahan mulai membaik. Namun sebelum itu mereka harus mengalami pasang dan surut. Dengan usia yang sudah hampir 3 dekade, tentunya liga ini dinilai sudah berkembang pesat. J-League sendiri menjadi runner-up di liga terbaik Asia di bawah Saudi Pro League. Namun, Jepang sendiri jadi yang diunggulkan karena proses pembangunan liganya yang natural. Mereka menciptakan dan membentuk liga dengan pemain lokal dan minim pemain bintang. Berbeda dengan Arab Saudi yang banyak mengandalkan dominasi pemain asing. Di awal pembentukan J-League, JFA membentuk komite pembuatan kompetisi pada tahun 1989. Komite ini ditugaskan untuk menentukan kriteria klub yang berhak bergabung ke J-League. Hingga akhirnya pada tahun 1993, JFA berhasil mengumpulkan 10 tim yang layak bermain di J-League. Uji kelayakan klub itu mulai dari stadion, sponsor, dan domisili yang harus sesuai standar. Saat itu JFA sampai harus studi banding ke negara di benua Eropa dan Asia. Bahkan mereka pernah belajar dengan sistem pengelolaan liga di Indonesia. Kegigihan JFA untuk meningkatkan kualitas J-League rupanya berbuah manis. Sebab saat ini J1 League sudah memiliki 18 klub. Sementara J2 League diikuti 22 klub dan J3 League diikuti 20 klub. Jepang mengambil langkah serius untuk menjadi salah satu raksasa sepak bola dunia. Salah satunya dengan mengekspor para pemainnya ke kompetisi benua biru. Di tahun 1977, mereka sudah mengekspor Yasuhiko Okudera yang saat itu membela FC Köln. Dia menjadi pemain pertama Jepang yang bermain di Liga Eropa. Setelah itu banyak pemain Jepang lainnya yang merasa tertantang dan berkarir di Eropa. Namun saat itu jumlah pemain Jepang yang berkarir di luar negeri hanya mencapai 5 pemain. Situasi ini berubah sejak tahun 2014. Di tahun tersebut terdapat 12 pemain yang tampil di kompetisi luar Jepang. Periode ini menjadi titik penting yang mengawali eksodus besar pemain Jepang ke tanah Eropa. Bahkan di Piala Dunia 2022 lalu, skuad Matahari Terbit punya 19 pemain yang bermain di Eropa. Sebut saja Takehiro Tomiyasu yang sering diandalkan Mikel Arteta di posisi bek sayap. Kemudian ada Kaoru Mitoma yang berhasil mengguncang Premier League dengan permainan eksplosifnya. Selanjutnya ada Wataru Endo yang baru saja diboyong oleh Liverpool. Selain itu ada Takumi Minamino yang mulai kembali bertaji di AS Monaco. Sebelumnya Minamino sempat meredup saat bermain untuk Liverpool. Selain nama-nama tersebut, masih banyak pemain Jepang lain yang layak disorot. Sebut saja Takefusa Kubo dan Kyogo Furuhashi yang tidak masuk daftar skuad Piala Dunia 2022. Padahal keduanya tampil apik bersama Real Sociedad dengan torehan 3 gol.
Terakhir ada Kyogo Furuhashi yang dinobatkan sebagai top skor Liga Skotlandia musim lalu. Ange Postecoglou selaku mantan pelatihnya di Celtic memberikan pujian tinggi untuk Furuhashi. Dia selalu memberikan semuanya saat bertanding. Dia adalah ancaman untuk gawang lawan. Jika dirinya tidak mencetak gol, maka dia akan melakukan apapun untuk membantu tim. Furuhashi juga bisa diandalkan di laga-laga besar. Tukas Postecoglou. Dengan ambisi besar dan program visioner, akankah Jepang mampu mewujudkan mimpi sebagai raksasa baru sepak bola dunia?